نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin amin. Selanjutnya tilawah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ananda Abiyu. Kepada Ananda Abiyu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah telah dibacakan tilawah Al-Qur'an yang telah disampaikan oleh Ananda Abiyu. Mudah-mudahan setiap ayat yang Ananda bacakan semua juga mengalir kepada kita pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara sambutan dari Ketua Masjid DKM Masjid yang insyaallah akan diwakilkan oleh Ustadz Khairul Syah. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil huda amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sukandi, yang kami hormati dan kami muliakan Ketua Pengurus Masjid Al-Barkah beserta jajaran, yang kami hormati Bapak Ketua Lingkungan selaku perwakilan dari Kota Madia, para alim, para ulama, wabil khusus kepada ibu-ibu pengajian Masjid Al-Barkah, remaja Ismawati yang selalu setiap tahun setia menjadi tulang punggung, menjadi garda terdepan pada acara hari-hari besar Islam. Bersyukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah, di majlis yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat, aman, tentram, adem, ayem. Karena dari berbagai negeri kita bahwa acara malam hari ini masih saja mereka dalam keadaan kurang adem dan tentram, karena setelah habis kerusuhan setiap acara-acara hari besar tentunya pada malam hari ini masih ada intimidasi, masih ada diintai-intai oleh aparat. Seperti mereka belum tenang seperti kita sekarang. Alhamdulillah kita, wilayah kita, provinsi kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan damai, tidak ada kerusuhan sedikit apapun. Untuk itu kita terus bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan khusus kepada saudara-saudara kita kelak nanti di yaumil akhir kita tidak terpisah dalam barisan-barisan baginda Rasulullah SAW dan yang mendapat syafaat dari beliau. Semoga kita termasuk semua hamba-hamba Allah diberi syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mewakili takmir masjid
Tentu saja yang pertama-tama kami mengucapkan rasa syukur, terima kasih yang sebesar-besarnya atas sumbangsih bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dari pemerintahan Kota Madia yang telah ikut serta menghidupkan muamalah, menghidupkan syiar kita setiap tahun, yaitu mengadakan hari-hari besar seperti ini. Mudah-mudahan segala apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu dalam syiar agama ini insya Allah menjadi catatan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian rasa syukur kami, terima kasih kepada ibu-ibu pengajian terutama dan adik-adik Rismawan Rismawati, walaupun jumlahnya tidak cukup banyak, tapi mereka gigih untuk selalu berkonsistensi mengadakan acara seperti ini, selalu di garis depan. Tanpa mereka lah semua acara-acara ini mungkin tidak terlaksana dan baik. Tapi alhamdulillah untuk itu kami mengucapkan terima kasih, rasa syukur kepada ibu-ibu dan adik-adik. Mudah-mudahan semua yang dilakukan, apa yang dilakukan pada malam ini, terselenggaranya acara ini insya Allah menjadi amal ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian tentu saja yang terakhir, kami mungkin dari kepengurusan takmir, mungkin dalam penyambutan ataupun penempatan atau yang telah kami sediakan di hadapan bapak-bapak ibu ini, mungkin ada kurang berkenan atau yang tidak selera. Untuk itu dengan segala keterbatasan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tentu saja harapan kita seluruh jamaah dan seluruh umat muslim, pada setiap hari-hari besar kita berharap semua tausiah yang diberikan kepada kita insya Allah menjadi manfaat buat kita melaksanakan risalah-risalah Rasulullah SAW. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khairul Syekh yang telah menyampaikan sambutan. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh wali kota ataupun yang mewakilkan, yakni dari Kepala Lingkungan 2 Bapak R. Sumpono. Kepada Bapak R. Sumpono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menyampaikan sambutan wali kota terlebih dahulu, Bapak Lurah meminta permohonan maaf karena Bapak Lurah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun yang saya hormati alim ulama, ustaz dan ustazah, pengurus masjid dan Yusuf di Al-Fatihah, para pemuka masyarakat, tokoh agama, ketua dan pengurus Pakubatan, kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Al-Fatihah, Bapak Ustaz selaku penceramah Ustaz Kiai Ahmad Kani yang hari hadirin undangan yang berbahagia. Pertama, marilah kita persembahkan segala puji dan syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dan kurnia-Nya. Pada hari ini kita dapat berbincangan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kota Bandar Lampung tahun 2025. Sholawat serta salam kami sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para pengikutnya, dan alhamdulillah dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kita laksanakan hari ini sekaligus menjadi ajang silaturahim pemerintah Kota Bandar Lampung dengan warga masyarakat di lingkungan masjid. Pertama kita jadikan peringatan Maulid Nabi
sebagai ajang utama bersyukur kepada Allah karena telah memutus suri teladan bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua warga masyarakat di masing-masing untuk selalu meladeni sifat Rasulullah dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam bekerja dan melayani masyarakat, sehingga saya menjadikan bersama dalam semakin mantap. Nabi Muhammad SAW Nabi akhir zaman memiliki kedudukan yang mulia, yakni akhlak beliau yang sangat terpuji sebagai katakan di dalam ayat 21 dan hasilnya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah menyusuri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dia banyak menyambut Allah dengan melepaskan sikap perilaku dan akhlak Rasulullah dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Saya mengharapkan kita pemimpin sepak beliau yang maju dan senantiasa berhormat pada Allah agar dijadikan dari segala hal kemenangan dan dunia. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pemerintah Kabupaten Lampung saat ini terus berupaya agar meningkatkan kehidupan beragama yang baik bagi program yang dilakukan. Kemudian bahkan sehat tempat ibadah setelah wihara dan bantuan kemudian bantuan tempat bagi agama, bantuan biaya rehabilitasi melalui rumah peringatan pemerintah di Muhammad kita menghormati kehadiran sebagai rasa kesadaran bersama dan bersama dalam membangun selain ini menjadi Terima kasih kepada Bapak R. Supono yang telah menyampaikan sambutan dari Wali Kota. Kemudian acara selanjutnya yang insya Allah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni ceramah agama. Tapi sebelum itu kami ingin sampaikan sekilas dari penceramah kita pada malam hari ini. Nama lengkap Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Sukandi. Beliau seorang aktif mengajar di UIN Pradegitan Lampung, seorang dosen di UIN Pradegitan Lampung. Kemudian beliau juga mengasuh pesantren yang bernama Kiai Haji Wahidin Rais ya, di Sabah Bakau atau Gunung Langgar ya. Mungkin kalau ada anak yang mau masuk SMP atau SMA yang kami sangat rekomendasikan ke pondok pesantren beliau yang sudah terjamin baik, yang ingin mau pondok ke pondok beliau juga bisa. Kemudian S1, S2 beliau juga dari UIN Pradegitan Lampung dan juga mengajar juga di pesantren Madarijul Ulum juga, dan aktif di lembaga keislaman di Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI ya, lembaga Islam ya, sebagai sekretaris sekjen di Majelis Ulama Indonesia khususnya di Lampung ya.
Sebelum kita mulai ceramah, saya ada pantun Bapak-bapak Ibu-ibu. Mohon bilang cakep ya. Pergi ke sawah menanam padi, air mengalir dari hulu ke muara. Mari kita simak ceramah penuh hikmah ini dari Ustadz Kiai Haji Sukandi yang kita cintai bersama. Kepada beliau Ustadz Ahmad Sukandi kami persilakan. Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan rezekinya ditambah, umurnya ditambah, kesehatannya ditambah, istrinya ditambah. Saya ngomong amin. Utangnya dilunasi. Ini kalau nggak tahu orang yang banyak utang, lihat salam saya jawabannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan nih banyak utangnya. Salamnya kencang pas diomong. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa anzalal qur'ana bi afsahil lisan 'ala nabiyil mab'uthi ila al-insi wal jann. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladhina yatamassakuna bi syari'atihi salihin. Amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Masjid sekaligus jajarannya Bapak Yusni Usman, serta yang saya hormati Bapak Haji Asnan Sabirin, yang saya hormati Pak R. Supono, serta yang saya hormati Bapak Ustadz Khairul Syekh. Enggak saya catat, tapi akhirnya namanya hafal. Bapak-bapak yang saya takzimi, yang saya hormati, ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Saya mau ngomong saya cintai, tapi istri saya marah, jadi saya tahan-tahan. Serta adik-adik yang saya cintai dan saya sayang. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita haturkan, kita panjatkan kepada Zat yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita, yang memberikan kita nikmat iman dan Islam, yang menghadirkan kita di masjid ini, menghadirkan telur kembang ini, menghadirkan semua makanan-makanan ini. Semuanya adalah rahmat, anugerah dari Allah, sehingga kita bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Masih banyak saudara-saudara kita yang kepingin hadir tapi kakinya encok. Ada yang kena asam urat. Terus lah, aku ngeromonin yang umawanya. Ada yang kepingin hadir sebenarnya. Ya kan? Ada yang pingin hadir tapi utangnya banyak, kepikiran gak tenang, kita di rumah aja. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam kondisi tenang,
dalam kondisi sejuk, ini bagian dari nikmat Allah yang mesti kita syukuri. Alhamdulillah. Karena kuncinya orang hidup bahagia itu cuma satu, bersyukur. Dikasih sekaya bersyukur, nggak dikasih sekaya juga bersyukur karena masih sehat. Ada orang kaya berkecukupan, tapi makan nasi nggak boleh. Nggak boleh karena kena diabetes. Mau makan daging nggak boleh karena kolesterol. Nggak boleh makan buah-buahan terlalu banyak, perutnya kandung asam. Ada. Tapi orang yang hidupnya biasa-biasa aja, makan nasi hayu, makan daging nambah, makan buah-buahan kalau bisa mah tiap hari. Berarti kan alhamdulillah. Punya suami nggak macem-macem. Gitu. Ada yang suaminya kaya tapi macam-macam. Berarti ibu-ibu kalau punya suami nggak kaya, alhamdulillah. Ini rahasia syukur ini. Rahasia syukur. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya, pertolongannya senantiasa kita nantikan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya seluruh kaum muslimin wal muslimat, mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Saya ingin mengatakan syafaatnya Rasulullah itu saking besarnya, itu melampaui ruang dan waktu. Jadi kalau syafaatnya Rasulullah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, maka di dunia pun bisa kita rasakan, bisa kita dapatkan, bisa kita manfaatkan syafaatnya Rasulullah. Apa bukti bahwa kita ini sudah dapatnya syafaatnya Rasulullah? Saya ingin kisahkan. Kalau umat-umat terdahulu, ibu-ibu, karena Nabi Muhammad belum turun, belum dilahirkan, itu umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kalau berbuat dosa, nabinya nggak bisa ngasih syafaat. Maka ada orang yang suka ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, mulutnya semakin ngomongin orang, tambah maju sesenti. Iya. Itu umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Kalau ada orang suka ngintip, matanya keluar sesenti. Dia blodok, Pak. Tahu blodok, Pak? Kalau sering nguping omongan orang yang nggak benar, nguping saja, ingin tahu kerjaannya urusan orang, kupingnya semakin banyak ngedengerin omongan orang, rahasia orang, semakin ingin tahu kuping ini semakin lebar. Kaki orang yang suka melangkah kepada yang haram, kakinya semakin panjang, tapi sebelahnya doang. Kalau ada orang dulu, umat terdahulu, suka nyolong, tangannya panjang sebelah. Semakin sering tangan kanannya mengambil hak orang lain, semakin panjang. Maka umat-umat terdahulu yang banyak dosa akan nampak pada fisiknya. Kalau ada orang suka makan haram, ada jambu tetangga lagi manis, lagi ngebuah merah-merahnya, sambil lewat diam-diam petik lagi, diam-diam dapat sekarung 2 karung. Itu perutnya semakin gemuk, semakin maju. Itu umat terdahulu, nabi-nabinya tidak mampu memberikan syafaat kepada umatnya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sering pernah lihat film-film, kan ada gambaran, ada ilustrasi bentuk-bentuk manusia yang seperti itu. Ada yang hidungnya gede, ya kan? Ada yang kukunya lebar panjang. Itu semua sebenarnya bukan kartun main-mainan, bukan. Dulu pernah ada gambaran orang-orang semacam itu. Ada film, kalau anak-anak kita suka nonton apa itu namanya, Kerah, Sunggokong, pernah kan? Nah, Sunggokong, temennya Sunggokong Cut Pai Kai, yang mohon maaf
fisiknya mirip babi. Itu semua adalah kisah-kisah umat terdahulu yang syafaatnya nabinya tidak diberikan kepada umatnya. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam syafaatnya hadir untuk kita. Kita suka ngomongin orang, mulutnya ada yang maju nggak ibu-ibu? Enggak. Tambah cakep aja nih mulutnya. Sambil lanjut ngomongin orang, tambah manis aja mulutnya. Itu bukti syafaatnya Rasul. Coba kalau nggak dapat syafaatnya Rasulullah, pulang pengajian marat-merot gitu. Kenapa coba nggak ngarut-ngarut saya katakan? Sampingnya pakai jilbab, ngomong jilbabnya si kamu tuh kredit belum lunas gitu. Ngomong saja. Makanya pulang pengajiannya Rasulullah. Kalau nggak dapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kenapa sih kita ini harus memperingati kelahiran Nabi Muhammad? Dalam bahasa Arab disebut dengan Maulid. Hari kelahirannya Nabi Muhammad. Sederhana, nggak usah pakai dalil-dalil. Setiap anak yang baru dilahirkan, orang tua pasti akan bahagia dengan kelahiran sang anak. Anaknya jelek kek, hitam kek, keriting kek, kalau anaknya lahir pasti senang. Itu kita, itu yang manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan orang soleh yang gak taat, yang berdosa. Ketika kita punya anak, istri kita lahir, senang kita. Saking senangnya kita, kalau tradisi orang kampung saweran biasanya, manggil tetangga-tetangga saweran, saking senangnya. Sudah kayak gitu buat sodoran, pakai marhabanan, akekah, syukuran dan sebagainya. Saking senangnya kelahiran anak. Lalu bagaimana kalau yang lahir, yang hadir di muka bumi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala, makhluk, sosok seorang nabi yang akan bisa menolong kita. Masa kita nggak lebih bahagia? Masa kita nggak pantas kalau kita bahagia dengan kedatangan kelahiran Nabi Muhammad? Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Qul," katakanlah, "Bifadlillahi," karena karunia Allah, "wa birahmatihi," dan rahmatnya Rasulullah. Fabidzalika falyafrahu, maka karena rahmatnya Rasulullah, maka berbahagialah kita semua. Jadi berbahagia ini adalah anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk bahagia karena kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sedikit kisahkan ya keistimewaan yang ada pada diri Nabi. Jadi saya kisahkan dari sekian nabi yang paling lengkap sejarah kisah hidupnya itu adalah Nabi Muhammad. Kalau nabi-nabi selain Nabi Muhammad itu baru kisahnya keluar setelah beliau dilahirkan. Kalau Nabi Muhammad itu kisahnya sudah ada sebelum jauh beliau dilahirkan. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kesendiriannya, belum ada makhluk, belum ada alam semesta, belum ada langit, belum ada matahari, belum ada apa-apa ini, cuma Allah dengan kesendiriannya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nurnya. Dari cahaya itu muncullah sosok yang kita sebut, kita kenal dengan namanya Nur Muhammad. Cahayanya Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Itu Nabi Muhammad itu. Mana buktinya? Buktinya adalah Nabi Adam alaihissalam ketika diganggu sama iblis suruh makan buah khuldi, kemudian meminta ampun kepada Allah. Ampunan Allah belum kunjung turun kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi baru turun ketika Nabi Adam alaihissalam nengok ke atas arsy.
Di atas arsy itu ada tulisan, di dinding-dinding arsy-nya itu ada tulisan Allah bersanding dengan kata Muhammad. Lalu Nabi Adam alaihissalam berdoa kepada Allah, Allahumma anta rabbi istaghfartu binabiyyika Muhammad. Wahai engkau ya Allah ya Tuhanku, aku meminta ampun kepadamu dengan Nabimu Muhammad. Kata Allah kepada Nabi Adam, Adam, dari mana kamu tahu tentang Muhammad? Kata Nabi Adam alaihissalam, rafa'tu ra'si ila arsy. Saya mengangkat kepala ke atas arsy. Wa ra'aitu, saya melihat nama engkau bersanding dengan nama Muhammad. Padahal Nabi Muhammad belum diciptakan, belum dilahir. Maka aku yakin ini adalah sosok seorang yang penuh dengan kemuliaan karena namanya bersanding dengan namamu ya Allah. Allah pun dengan kemuliaan keagungan Nabi Muhammad pada hari itu kurang lebih 40 tahun Nabi Adam alaihissalam beristighfar kepada Allah, baru Allah turunkan ampunannya kepada Nabi Adam ketika menyebut nama Nabi Muhammad di dalam doanya. Berarti syafaatnya Rasulullah itu bukan hanya sampai kepada kita, bahkan dirasakan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Inilah ini Pak Haji Asnan, dalil kenapa kita kalau punya hajat ingin doa, kita dianjurkan baca silsilah, baca hadarah. Kenapa? Karena nabi-nabi dulu saja ketika doa menyebut nama Nabi Muhammad, doanya dijawab. Maka kita sekarang orang yang hidup di akhir zaman yang disebut dengan umatnya Nabi Muhammad, sering kita dengar kiai-kiai kita, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita sebelum doa baca silsilah, baca hadarah ila hadrati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Adam alaihissalam saja bersilsilah, bertawassul kepada Rasulullah, kita mesti lebih berhadarah, bersilsilah kepada Nabi. Karena syafaatnya bisa Allah turunkan atas nama keagungan Nabi Muhammad. Lengkap itu. Nah, saya ceritakan lagi nih. Setelah Allah sudah menciptakan Nabi Muhammad berserta alam ruh dan roh-rohnya kita di alam arwah, gak mungkin ini akan terus menerus karena Allah sudah menciptakan alam dunia untuk kehidupan manusia. Rohnya Nabi Muhammad itu sudah ada di alam arwah, tinggal diturunkan di muka bumi. Lewat siapa ini? Lewat keturunan namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya anak namanya Abdullah. Abdullah masih bujang ibu-ibu, masih bujang, belum nikah Abdullah ini. Abdul Muthalib dimimpikan, datang mimpi kepada Abdul Muthalib. Mimpinya adalah rumahnya itu ada pohonnya rindang sekali. Tetapi sebelah rumahnya Abdul Muthalib tidak rindang karena dedaunan dari pohon itu tidak menutupi semua rumahnya. Kemudian Abdul Muthalib terkaget lewat mimpinya itu, datang ke orang yang ahli takwil mimpi. Wahai seorang syekh yang ahli di bidang takwil, kenapa saya kok berhari-hari ini malam-malam ini mimpi datang pohon besar melindangi rumah saya situ, tetapi sebelahnya tidak, katanya. Kata pentakwil mimpi itu, wahai Abdul Muthalib, akan ada sosok dari keturunanmu yang mana dia itu akan menjadi pemimpin akhir zaman di umat ini. Kaget Abdul Muthalib. Lalu bagaimana caranya? Engkau harus menikahkan pohon itu dengan pohon lainnya agar memiliki kesempurnaan dan rumahmu itu bisa rindang sejuk karena memiliki dua pohon. Di mana saya harus dari satu pohon? Kata pentakwil mimpi itu, kamu datang ke kaum Wahab, datang ke sana, pohonnya ada di sana. Datanglah Abdul Muthalib
ke kabilah namanya Wahab. Ditanya, mana kabilah kaum Wahab? Ada nggak anak perempuannya? Ternyata ada. Ada anak perempuan dari kaum Wahab. Orangnya cantik, sangat jujur, sangat terpercaya. Bahasa Arabnya namanya Amin. Karena perempuan maka dikasih tak marbutoh, jadinya Amin. Aminah. Siapa itu Aminah? Ayat ibunya Rasulullah SAW. Singkat cerita dinikahkan lagi. Abdullah dengan Aminah, Siti Aminah. Siti itu bahasa kita ya, bahasa Jawa ya. Kalau Arabnya Sayyidah, ya, Sayyidatina itu bahasa Arab. Cuma orang Jawa kan sering disingkat-singkat ya Pak. Ya, Sayyidatina manggil dalam cepat Siti. Kalau bahasa Arabnya Sayyidatina. Dinikahkanlah Abdullah dengan Aminah, seorang perempuan yang solehah terpercaya. Saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu, pilih nggak punya anak yang soleh-soleh? Kayak mana caranya kalau ingin punya anak soleh-soleh? Mesti kitanya yang soleh dulu. Karena tidak mungkin anak kita akan jadi anak soleh kalau kitanya nggak soleh. Kadang kita ini mimpi di siang bolong, ingin benar punya anak yang soleh, yang rajin, yang taat sama kita. Tapi kitanya sendiri nggak taat sama Allah. Nyuruh anak ke masjid, kitanya nggak ke masjid. Nyuruh anak ngaji, kitanya nggak. Nyuruh anaknya hadir ke masjid, nyuruh anaknya begini-begini, sekolah dan sebagainya. Mak bapak nonton TV maghrib. Kayak mana mau punya anak soleh-soleh? Maka dari semua kisah-kisah ulama itu, ibu-ibu, semua anak yang soleh itu lahir dari ibu yang soleh. Ya, walaupun ada penuntut itu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada umumnya orang-orang soleh itu lahir dari sosok perempuan yang soleh. Maka ibu-ibu kalau ingin punya anak yang soleh-solehah, solehkan diri kita. Doakan anak kita terus-menerus supaya jadi anak soleh. Karena doa orang tua terutama ibu-ibu itu subhanallah mustajab. Saya kisahkan, siapa yang gak kenal dengan Imam Syafi'i, pendiri madhab Syafi'i? Itu dia ulama hebat karena doa ibunya. Kapan itu? Ketika Imam Abu Hanifah wafat malam Jumat, sejagat raya tahu sedih dengan kematian Imam Abu Hanifah. Ibunya Imam Syafi'i sedang lahir, lagi sakit-sakitnya. Dengar kalau ulama hebat di Kufah namanya Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Lalu ibunya Imam Syafi'i berdoa kepada Allah, ya Allah, manusia yang paling mulia, orang yang paling berilmu menuntun kita ke jalanmu, Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada hari ini. Maka jadikan anakku yang dalam perutku ini pengganti Imam Abu Hanifah. Kata ibunya Imam Syafi'i, jadikan anak saya yang berada di perut ini pengganti daripada Imam Syafi'i. Subhanallah. Doanya enggak meleset sama sekali. Imam Syafi'i lahir umur 17 tahun, masih muda saat itu, menggantikan posisinya Imam Abu Hanifah. Siapa itu yang mendoakan? Bukan bapaknya. Siapa bu? Ibu. Ibu. Makanya jangan lupa doakan. Ini saya kasih ijazah nih buat ibu-ibu, buat bapak-bapak kita. Kalau ingin punya anak soleh-soleh, kayak mana caranya? Doanya ini, mudah-mudahan hafal semua ini. Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ada kalimat qurrata a'yun, anak kita bayangkan wajahnya, kita sebut namanya. Paham ibu-ibu? Pada saat qurrata a'yun, ya Allah qurrata a'yun, bayangkan wajah anak kita, sebut namanya. Kalau anaknya satu, kalau anaknya dua, dibaca dua kali, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bayangkan anak kita yang nomor 2, sebutkan namanya. Kalau anaknya 11, sebutin 11 itu. Kalau anaknya 11, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menjadikan anak kita qurrata a'yun.
Apa qurratu a'yun? Penyejuk hati. Anak yang soleh, anak yang berilmu, anak yang taat kepada Allah, kepada Rasulullah, juga berbakti kepada kita. Mesti itu ibu-ibu. Jangan lupa itu. Ini enaknya ngaji. Makanya ngaji. Kalau ngaji itu dapat ilmu. Setelah dapat ilmu, pikiran hatinya tenang. Ada orang nanya, kenapa sih orang yang tekun ngaji, orang yang taat beragama itu kok hidupnya biasa-biasa? Tapi kok yang nggak taat sama agama, ya nggak rajin-rajin amat, kok hidupnya kaya gitu. Kan jadi iri yang miskin-miskin ini yang taat kan gitu. Kenapa kok bisa begitu, Bapak Ibu sekalian? Sederhana. Kata Sayyidina Ali, karena orang yang berilmu, karena orang yang taat kepada Allah tidak mengharapkan kebahagiaannya lewat harta. Halo? Karena orang yang berilmu, karena orang yang taat kepada Allah tidak menginginkan kebahagiaannya lewat harta. Makanya obsesinya, fokus hidupnya tidak terfokuskan kepada harta. Kenapa? Karena harta itu bukan kebahagiaan yang paling satu-satunya, bukan. Hanya salah satunya saja, bukan satu-satu. Jadi jangan mencari kebahagiaan itu adanya di sini. Ya, bukan sakitnya itu di sini. Tapi kebahagiaan itu ada di hati. Ini saya ceritakan. Saya punya jamaah di Pemilik. Itu tanahnya di mana-mana, Pak Jas. Punya tanah di dekat daerah sana, daerah saya, Sababalong. Pas beliau nengok tanahnya ke sana, beliau ngomong gini ke saya, "Oh Ustaz, enak amat ya warga Sababalong. Kenapa Pak Haji?" Saya bilang, "Ih, udah tua-tua kayak gitu katanya. Itu pasti kuat mikul beras, mikul padi baru panen gitu." Padahal usianya sudah di atas 60-an. Siang-siang pakai rantang di sawah makan Pak. Pakai sambal, pakai daun singkong, pakai apa itu tahu sama tempe. Sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil ngerokok. Kata orang kaya itu, zaman saya, beliau itu kalau nengok ke sana bawa mobil diantar sama anaknya. Sambil di jalan itu nengok, enak amat jadi petani. Itu kata bapak itu. Kata petani yang lagi makan pakai sambal, pakai tahu tempe, ngelihat bapak itu turun dari mobil ngomong, enak amat bapak ibu ya, wis tuwek-tuwek mundur si mobil, tanah oke katanya. Katanya gitu Bu, saya terjemahkan gitu. Ya. Itu hebat petani sana ngomongnya bahasa Inggris. Jadi orang yang berada di atas mobil merasakan kebahagiaan orang yang makan di pinggir jalan. Orang yang di pinggir jalan iri terhadap kebahagiaan orang yang turun dari mobil. Orang yang dari mobil iri kebahagiaan yang dirasakan petani di bawah. Kenapa coba? Karena mereka tidak melihat dirinya, kebahagiaannya adalah melihat orang. Paham sampai sini? Halo? Makanya kalau ingin bahagia jangan banyak-banyak melihat pasti gak bahagia. Yang satu punya mobil, yang satu belum, yang belum punya mobil panas itu. Karena ngelihat gak usah bandingkan. Semuanya punya kebahagiaan masing. Nah, saya ceritakan lagi. Untung jamnya di sini ya. Untung jamnya di depan penceramah ya. Kalau di belakang penceramah, saya bisa 2 jam 3 jam. Iya. Habis ini selesai udah banyak. Tapi ampun, ngomongin semua tenang. Tapi panitianya bagus ya. Meletakkan jamnya di depan penceramah supaya tahu kodenya ini habis selesai atau tidak. Yang selanjutnya, begitu sudah nikah Abdullah dengan Aminah, maka lahirlah sosok seorang nabi dalam kandungannya. Sudah Allah titipkan di rahimnya Aminah. Singkat cerita, Abdullah ini meninggal dunia. Dalam beberapa riwayat menyebutkan usia kandungannya 2 bulan. Ada yang ngomong sudah 6 bulan. Ya, yang paling banyak pendapatnya adalah 2 bulan.
ayahnya Abdullah meninggal dunia. Jadi Aminah merasa sedih. Pengantin anyar baru hamil, suaminya meninggal. Pengantin anyar lagi senang-senangnya ini, lagi hot-hotnya ini, positif hamil, 2 bulan berikutnya suaminya meninggal. Saya nggak ngomongin Ustaz Bagus, nggak ngomongin Ustaz Bagus. Jangan khawatir Ustaz Bagus, jangan khawatir. Ya, rezeki mati itu sudah ada ajalnya masing-masing. Gak usah khawatir. Istrinya hadir nggak ini? Jadi lagi senang-senangnya Aminah sama Abdullah, tinggal Abdullah. Ini ibu hebatnya nih Aminah. Aminah nggak pernah kepikiran kok ingin nyari suami lain. Nggak kepikiran ngelirik itu ustaz-ustaz yang ganteng-ganteng itu, nggak kepikiran. Tetap ingin dibesarkan. Tapi sebagai manusia biasa, Aminah tetap merasa sedih karena lagi senang-senangnya ditinggal mati oleh suami. Tapi Masya Allah, setiap malamnya Aminah didatangi oleh malaikat. Setiap malamnya Aminah didatangi oleh malaikat menghibur Aminah. Bahkan Jibril pernah datang lewat mimpi kepada Aminah mengabarkan bahwa janin yang ada di rahimmu adalah seorang pemimpin, seorang nabi yang akan memimpin alam semesta ini. Aminah terkaget, masih belum. Besoknya datang lagi malaikat Mikail memberikan informasi sebagaimana yang diinformasikan malaikat Jibril. Nggak cukup sampai di situ. Nabi Adam alaihissalam yang pernah mendapatkan syafaat Rasulullah datang kelewat mimpinya Aminah, menghibur, ngasih tahu bahwa yang ada dalam rahimmu itu adalah sosok Nabi terakhir dari Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Akhirnya Aminah itu senangnya subhanallah. Gak mikirin apa-apa, kesedihannya dalam dirinya gak ada, kesusahan dalam dirinya gak ada. Kenapa? Karena sudah dapat bocoran, sudah dapat informasi kalau anak yang dikandungnya adalah sosok seorang Nabi. Maka terjadi hal-hal yang aneh pada rahimnya, Aminah sudah gak kaget lagi. Apa contohnya? Ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad, ada satu kerajaan namanya Persia. Persia itu agamanya Majusi, nyembah api. Itu sudah ribuan tahun apinya nggak pernah padam, nggak pernah mati, hidup terus. Karena ada penjaga yang senantiasa ngasih bahan bakar supaya tidak pernah padam. Tapi pada saat Nabi Muhammad dilahirkan, pada hari itu tiba-tiba manaro. Kalau orang Majusi nyebutnya manaro. Kalau kita orang Islam nyebutnya menara. Menara itu bahasa Arab sebenarnya. Artinya tempat api. Jadi masjid-masjid yang ada menaranya itu sebenarnya ada budaya, ada tradisi orang Majusi yang diadopsi oleh agama Islam. Asal kata dari manara, tempat api. Maka pada saat itu padam Persia. Orang kaget itu. Karena Tuhan mereka itu api. Nabi Muhammad diutus itu kan untuk menyampaikan risalah dakwahnya bahwa Tuhan itu hanyalah Allah. Dibuktikan dengan Tuhannya orang Majusi mati pada saat itu dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kaget orang Majusi, ada apa ini? Kayu bakar, bahan apinya masih sangat banyak. Tidak ada gejala, tidak ada tanda-tanda, tidak ada kerusakan, semuanya normal. Tapi padam seketika. Tidak ada lain adalah karena kelahiran Nabi Muhammad. Masih banyak lagi pohon-pohon disebutkan katanya sujud kepada Rasulullah sebagai bentuk penghormatan terhadap kelahiran Muhammad. Maka wajar, tidak perlu dalil. Kita senang, kita bahagia, kita merayakan Maulid ini, tidak perlu dalil. Cukup dalilnya adalah kalau kita ini dapat syafaat dari Rasulullah, sebagai bentuk rasa syukur kita adalah kita bahagia dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW. Cukup, masih banyak sekali itu kisah-kisah yang saya nggak sampaikan itu. Kemudian setelah Nabi Muhammad dilahirkan, karena Nabi Muhammad kan bapaknya sudah nggak ada,
Begitu Nabi Muhammad dilahirkan, rumahnya Aminah itu terangnya nauzubillah, sampai nampak cahaya itu dari rumah pelosok-pelosok. Terbukti dengan ada budak namanya Suwaibah, budaknya Abu Lahab. Kaget karena rumahnya Aminah itu memancarkan cahaya yang begitu dahsyat. Saking penasaran rumah itu memancarkan cahaya, didatangi sama Suwaibah. Ternyata melihat Aminah sedang melahirkan, yakni anaknya yang bernama Muhammad. Suwaibah, budak perempuan dari Abu Lahab. Karena melihat Aminah sudah lahir, melahirkan anaknya, Suwaibah lari menemui tuannya namanya Abu Lahab, menceritakan, "Wahai Abu Lahab, berbahagialah engkau karena engkau sekarang sudah punya keponakan laki-laki." Orang Arab kan senang kalau punya anak laki-laki. Aminah saudaramu Abdullah yang sudah meninggal dunia, istrinya sudah melahirkan, namanya Muhammad. Wah, Abu Lahab senangnya nauzubillah. Kata Abu Lahab, Suwaibah, benar yang kamu ngomongin ini? Benar. Kalau kamu nggak percaya, silahkan tengok rumahnya. Rumahnya penuh dengan cahaya. Kata Suwaibah. Abu Lahab ngomong, "Suwaibah, kalau benar omonganmu ini, hari ini kau merdeka, bukan menjadi budak." Kata Abu Lahab. Dibebaskanlah Suwaibah karena ngasih informasi kelahiran Nabi Muhammad. Apa kata hadis Rasulullah SAW? Disebutkan bahwa Abu Lahab yang matinya dalam keadaan kafir tidak sempat beriman kepada Allah, tetapi azabnya diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Tidak ada lain adalah karena beliau bahagia karena kelahiran Nabi Muhammad. Wong kafir nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah sedekah, mati. Tapi dulu pernah senang bahagia karena kelahiran Muhammad. Azabnya diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Berarti kita ini punya jaminan ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masih sholat, kalau kita masih doyan ngaji, kalau kita masih senang zikir, kalau kita masih punya iman, insya Allah syafaatnya Rasulullah pasti kita dapatkan melebihi syafaatnya kepada Abu Lahab. Enak aja dari umatnya Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan bubar, bukan. Kalau tradisi orang Banten Pak Asnan ini, kalau sudah baca salawat rebutan saudara ini biasanya. Berada geruduk, saya enggak. Jadi sebagai rasa syukur kita kepada Rasulullah, kita baca salawat kepada Nabi Muhammad. Berarti kita insya Allah karena bahagia malam hari ini dengan kelahiran Muhammad, kita akan dapat syafaatnya melebihi syafaatnya Rasulullah kepada Allah. Sudah, dalil selanjutnya. Rasulullah dilahirkan karena yatim gak punya bapak. Tradisi orang Arab itu kan, mohon ibu ya, aslinya kan ibu-ibu yang baru melahirkan itu kan hari pertama gak keluar. Tradisinya orang Arab itu anak yang baru lahir itu nggak disusui ibunya langsung, tapi ngambil orang lain dikasih upah supaya menyusui anaknya. Kebetulan di kota Mekah itu sudah punya tradisi perempuan ibu-ibu yang sedang hamil itu datang ke pasar menawarkan diri untuk menyusui, ngambil upah siapa yang istrinya sedang melahirkan tapi belum bisa menyusui akan disusui oleh ibu-ibu tadi, tapi dengan catatan yakni memberi upah. Datanglah seorang perempuan namanya Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah ini datang ke kota Mekah bersama suami dan anaknya yang masih kecil, nyari orang yang pingin anaknya disusui, nggak ketemu, habis tinggal satu. Ada orang lagi nyari supaya anaknya disusui, namanya adalah Muhammad anak itu. Tapi Aminah Halimatus Sa'diyah tahu kalau anak kecil ini yang baru lahir ini bapaknya nggak ada, sedangkan tujuannya adalah nyari upah.
Tapi sudah berangkat jauh-jauh dari kotanya menuju kota Mekah, nggak dapat hasil tuh. Kata Halimatus Sa'diyah, sudahlah, berapapun nanti yang akan diberikan oleh keluarganya anak ini, saya akan terima. Yang penting saya akan susui anak ini. Disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Subhanallah, kejadian baru muncul. Apa itu? Tempat tinggalnya Halimatus Sa'diyah karena nyusui Nabi Muhammad, tanahnya yang tandus tiba-tiba subur di esok hari. Halimatus Sa'diyah kaget, kok bisa ini rumput-rumput tumbuh di sekeliling rumahnya. Kambing-kambing di sekelilingnya itu tiba-tiba gemuk. Bahkan ontak yang ditunggangi Halimatus Sa'diyah bersama Rasulullah yang tadinya kurus jadi gemuk. Maka begitu melihat itu semua, Halimatus Sa'diyah semakin yakin bahwa anak ini membawa keberuntungan, membawa keberkahan. Maka diasuhlah dengan sepenuh hati Rasulullah, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Ibu Sasa sudah nampak itu, ya kan, keagungan Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah sama keluarganya hidup dengan kecukupan karena di sekeliling rumahnya tumbuh tanaman yang sangat subur. Hewannya juga tumbuh dengan sehat. Tidak ada lain adalah karena keberkahannya Rasul. Singkat cerita, agak besarlah Nabi Muhammad, diambillah sama Aminah. Karena Aminah sudah siap untuk keluar aslinya, diambil. Singkat cerita, Aminah sudah tahu ini anaknya adalah sosok Nabi, maka dengan segera mengambil anaknya. Suatu saat ketika usianya sudah mulai menginjak anak-anak seperti itu, Rasulullah Muhammad pada saat itu ketemu dengan anaknya Halimah. Diajak main, Pak. Ya namanya anak-anak ketemu main. Kan saudara sesusuan mereka. Yuk kita main ke sawah. Kata Nabi Muhammad, saya haus katanya. Lah kita minum dulu, kata saudaranya, anaknya Halimah ini. Ya udah kamu di sini aja, saya pulang dulu, saya ambil air minum. Begitu dia ambil air minum, melihat Muhammad yang masih kecil didatangi oleh dua malaikat. Dadanya sedang dirobek, sedang dibelah. Anaknya Halimatus Sa'diyah melihat betul dadanya Nabi Muhammad dibelah. Langsung lari ke birit-birit datang ke Halimatus Sa'diyah. Ya ummi, kutila Muhammad. Hei ibuku, Nabi Muhammad belum Nabi. Muhammad dibunuh katanya. Datang Halimatus Sa'diyah dengan penuh kesedihan. Tapi yang aneh adalah Nabi Muhammad lagi lari-lari, masih main. Kejadiannya adalah selesai sampai di situ, Nabi Muhammad kecil lagi lari-lari, lagi main biasa. Kata Halimatus Sa'diyah, bener kamu, bener nak. Saya lihat sendiri katanya dibelah sama dua orang. Akhirnya Nabi Muhammad dibawa sama Halimatus Sa'diyah ke Aminah. Wahai Sayyidatina Aminah, aku pulangkan anakmu ini, tolong jaga dia, karena dia adalah bukan manusia biasa. Kata Halimatus Sa'diyah. Aminah cuma tersenyum. Kata Aminah, wahai Halimatus Sa'diyah, apa yang sudah kau lihat? Saya melihat begini-begini, kajiannya begini-begini. Kata Aminah, aku sudah tahu. Bahkan sebelum kelahirannya, aku pun sudah. Makanya Aminah senang selalu yang akan. Nabi Muhammad punya perilaku begini-begini, nah ibunya tetap tenang. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan dan menghadirkan dan yang akan menjaga, bahkan menjadikannya sebagai sosok seorang Nabi Muhammad. Jadi tenang. Nah, berangkat dari sini, ibu-ibu, saya singkat saja ceritanya ini. Kemudian tumbuh besar Nabi Muhammad ini. Umur 25 tahun ikut dagang sama Khadijah. Khadijah itu janda kaya raya. Ini Pak ya. Kalau mau ikutin sunnah Rasul, cari janda yang kan. Kalau mau ikutin sunnah Rasul kan ini. Kalau ada janda kaya yang mau sama kita tadi. Karena Rasul itu punya sifat sebagaimana sifat ibunya. Saya ingin sampaikan sikap perilaku anak, gennya
DNA-nya itu lebih dekat kepada ibu. Kepribadian seorang anak itu lebih dekat kepada ibu. Maka bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya anak laki-laki pengen cari mantu yang benar. Kata Nabi, ini sabda Nabi, takhayyaru linufatikum. Carilah, pilih-pilihlah tempat menanam benih. Karena sehebat apapun benih bapak-bapak, tapi kalau tempat menanamnya itu nggak subur, maka benih kita nggak bagus. Betul-betul. Bapak-bapak rajin ke masjid soleh, tapi istrinya nggak soleh, belum tentu punya anak soleh. Apa dasarnya? Sehebat apapun itu bibitnya, sesoleh apapun itu, kalau tempat nandurnya, tempat menanamnya tandus, nggak subur, tetap bibitnya pasti rubuh. Ini pesan buat kita. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngikut dagang sama Khadijah, sifatnya aminah, amin itu ada melekat pada diri Nabi. Nabi Muhammad itu kalau dagang, cucunya nauzubillah dapat modal sekian dari Khadijah, ngomong harga dari Khadijah sekian. Saya dapat dari Khadijah sekian, kamu belinya silahkan lebihkan. Berapapun itu kamu lebihkan, saya terima kasih. Karena saya sudah dapat dari Khadijah. Kamu jual harga yang sama pun nggak apa-apa, karena saya sudah dapat bagian dari Khadijah. Itu Rasulullah SAW. Kalau kita mah beda, beli tanah dulu masih 5 perak dulu ya Pak, ya orang tua kita. Ngomongnya enggak lah, dulu saya beli 1 juta per meter. Masa mau dibeli harga 1 juta? Itu kita Pak. Ada kan orang yang di sini? Mohon maaf ya Pak. Gak usah ngacur, gak usah Pak. Dirasakan aja. Ya nggak apa-apa, itu jual beli sah-sah saja. Yang penting jangan berbohong. Ya, kalau saya nyebutin harga lah, dulu belinya berapa? Saya kasih harga sekian. Orang senang dengan perkataan Nabi, jual belinya kok jujur. Saya sudah dapat untung dari Khadijah. Kamu bayarin sekian saya terima, bayarin percis dengan harga Khadijah saya terima. Karena sudah dapat sekian persen dari Khadijah. Saking sifatnya menyerupai sifatnya aminah. Amin, orang yang terpercaya. Maka karena akhlaknya yang begitu tinggi, gelar amin itu diberikan oleh Nabi, didapat oleh Nabi. Belum Nabi jadi Rasul, belum Muhammad jadi Nabi, belum ada agama Islam pada saat itu, dan yang memberikannya adalah orang-orang kafir Quraisy kota Mekah. Berarti dari sini sejarawan mengatakan, apa itu objektivitas penilaian orang kafir kepada Muhammad itu sangat betul-betul didasari dengan kebenaran yang real, bukan subjektif. Kalau kita ngomong Muhammad adalah akhlaknya begini-begini, wajar, kalau kita umat. Ini orang kafir yang belum tahu kalau Muhammad bakal jadi nabi, tahu dengan akhlaknya Rasulullah, puji Rasulullah, senang dengan Rasulullah. Gelar al-aminnya diberikan kepada Muhammad oleh mereka. Tuh akhlaknya Rasulullah. Berarti kan subhanallah. Maka Bapak Ibu harus sekalian, ngomongin akhlaknya Rasulullah, saya ingin menyampaikan ya, ada satu ayat Al-Quran dari sekian ayat yang berbicara tentang sifatnya Rasulullah, sungguh sangat luar biasa. Apa itu? Di akhir surat At-Taubah 128. Apa katanya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Setelah datang di antara kalian dari kaum kalian seorang rasul, punya sifat azizun, ya, punya sifat aziz. Apa aziz itu? Kata ahli tafsir, makna aziz itu adalah azizun ma'anittum. Itu adalah Nabi itu merasakan kesusahan apa yang dirasakan oleh umat. Jadi kalau kita sedih, Nabi Muhammad sedih. Mana buktinya ibu-ibu? Nabi Muhammad ketika mau meninggal dunia, itu mulutnya tidak pernah lepas dari kalimat umat
ummati. Mikirin kita ibu-ibu bapak-bapak. Nabi Muhammad mau tinggal dunia saja mikirin kita dengan kalimatnya ummati. Dipanggil Fatimah ke sini, dibisikin Fatimah nangis, auzubillah, nangis terseduh-seduh. Istri-istri Nabi kaget karena cuma Fatimah yang dibisik. Dipanggil Fatimah, apa yang dibisikkan Rasulullah kepada Asma? Fatimah nangis. Wahai ibu, katanya, Rasulullah membisiki aku bahwa Rasulullah akan dipanggil oleh Allah. Nangis. Saya katakan orang yang akan meninggal dunia itu sebenarnya akan tahu kapan datangnya ajal. Punya ayah satu. Kita ada 10. Kalau dalam kajian tasawuf, ya, ibu pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Saya ini orang lama sebenarnya di sini. Saya ini ibu-ibu, saya ini orang lama di sini. Setiap hari Minggu pagi di minggu pertama, besok pagi, menunggu dulu ya Pak. Ya. Besok di hari Minggu pagi saya di sini biasanya, ngisi pengajian. Dalam dunia tasawuf, ajal seseorang itu bisa diketahui oleh orang yang akan meninggal dunia. Dikisahkan oleh kisahnya Rasulullah SAW. Nabi membisikkan Fatimah, ya Fatimah, sebentar lagi Allah akan memanggil. Nangis Fatimah. Sudah disampaikan kepada istri-istrinya, Fatimah dipanggil lagi sama Rasulullah. Fatimah di sini. Wahai Fatimah, di antara keturunanku, di antara keluarga, engkau adalah orang yang pertama kali yang akan menyusul kematian. Fatimah tambah nangis. Bukan nangis karena bakal mati. Nangis Fatimah. Ternyata betul. Gak lama dari kematiannya Rasulullah SAW, Fatimah pun meninggal dunia. Nanti caranya nanti. Kamu yang ini bukan? Caranya kalau ingin tahu, hadir hari ini. Karena Pak Haji Asgar cocok di bawah. Kita bedain gitu tahu. Ada ayatnya, silakan dibuka. Surat Al-Baqarah 180. Idza hadara ahadakumul maut in taraka khairul wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Nah itu ayat. Dalilnya. Saya lanjutkan lagi. Nabi itu aziz sampai menjelang akhir hayatnya. Nabi itu masih mikirin kita, ummati. Bahkan Nabi di saat masih hidup, Nabi pernah berkurban. Kata Nabi, Allahumma hada anni wa an ummati. Ya Allah, ini kurban dari saya juga dari umatku. Jadi kita yang nggak mampu, benar-benar nggak mampu kurban, sampai mati kita belum berkurban, sebenarnya kita ini sudah dikurbankan oleh Rasulullah. Orang tua kita aja nggak mikirin kita dikurban atau belum, Pak. Nabi kita Muhammad sudah mikirin, bahkan sudah melaksanakan kurban untuk kita. Tapi jangan jadi dalil hadis itu bahwa kita sudah kurban. Geblek kenapa itu? Ini geblek, tau geblek Pak? Bukan, itu adalah bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada jangan jadi kamu salah. Nah, terlihat kata Imam Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya itu dia mengatakan di padang mahsyar nanti seluruh umat manusia dikumpulkan jadi satu di padang mahsyar. Seluruh umat mencari nabinya masing-masing. Tapi yang mereka lakukan cuma percuma sia-sia. Kenapa? Karena nabi-nabi mereka tidak mampu, tidak bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi yang dilakukan Nabi Muhammad di padang mahsyar adalah sedang bersujud menangis kepada Allah. Kata Allah kepada malaikat Jibril, Jibril, tanya kepada Muhammad, apa yang menyebabkannya masih saja sujud menangis kepada Allah? Datang malaikat Jibril, Muhammad, saya diperintahkan oleh Allah, apa yang menyebabkan engkau nangis? Apa kata Nabi Muhammad? Allahu a'lam minna. Allah lebih tahu daripada kita. Malaikat Jibril
Jibril datang kepada Allah. Ya Allah, jawaban Nabi Muhammad, engkau yang lebih tahu daripada kita. Katakanlah, kul li Muhammad, katakan kepada Muhammad, inna nurdika fi ummatika wala nasubuka. Katakan kepada Muhammad, kami ridho terhadap umatmu dan kami tidak akan mengazab, mensiksa umatmu. Berhenti Rasulullah dari tangisannya karena senang umatnya kita ini tidak akan disiksa oleh Allah. Itulah makna aziz. Kasih sayang Rasulullah itu luar biasa kepada kita. Bukan hanya di dunia, di akhirat pun kita sudah dipikirkan oleh Rasul. Makanya Bapak Ibu sekalian, sebagai bentuk balasan kita kepada Rasulullah, mari kita sama-sama baca banyak-banyak sholat kepada Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata Dabubah, masih 1 jam lagi. Selamat, santai ya santai. Kan bapak-bapak masih enak kan, walaupun ngantuk-ngantuk kan minum kan gitu. Ada roti makan roti kan gitu. Kalau saya kan makan roti nggak bisa, minum nggak bisa. Berarti santai. Saya lanjutkan lagi. Yang kedua, sifat Rasulullah itu adalah harisun bil mu'minin. Rasulullah itu punya semangat yang tinggi untuk menghadirkan keimanan kepada umatnya. Harisun bil mu'minin. Rasulullah itu sangat gigih menanamkan keimanan kepada kita semua. Apa itu keimanannya? Kita kalau sholat ngomong asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kemudian kita ngomong lagi berikutnya, wa asyhadu anna, dan aku bersaksi, apa katanya? Muhammad Rasulullah. Kita dulu pernah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di mana kita pernah melihat bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Di alam arwah dulu. Makanya kita syahadat bukan ngomong aku yakin, bukan, tapi aku bersaksi itu kan melihat. Dulu kita pernah melihat bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Di mana? Di alamul arwah. Di alamul arwah. Rasulullah diutus dulu di alam arwah, sekarang diturunkan di muka bumi. Tujuannya tidak ada lain adalah untuk mengembalikan keimanan kita yang dulu pernah kita ucapkan di hadapan Allah dan Rasulnya. Apa kata kita dulu pernah berkata kepada Allah, diabadikan dalam Al-Quran, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wahai roh-roh yang sudah aku ciptakan, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kata Allah. Kata kita, ruh kita dulu pernah menjawab kepada Allah, qalu bala syahidna. Ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Sekarang tugasnya Rasulullah kepada kita adalah mengingatkan kembali keimanan dan persaksian kita bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan. Yang ketiga, sifatnya Rasulullah dalam surat At-Taubah itu adalah Raufur Rahim. Rauf itu penyantun. Siapa yang bisa punya sikap penyantun kayak Rasulullah? Kecil kemudian. Ada kisah lucu, Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika Nabi lagi duduk-duduk kayak gini sama sahabat, tiba-tiba ada orang Arab Badui datang, Pak. Tahu Arab Badui, Pak? Ya, kalau kita orang primitif, ya, orang primitif. Ngelihat masjid, ngelihat tempat ibadah, itu ya bukan tempat ibadah. Ada Nabi sama sahabat lagi ngobrol, lagi majelis taklim, dia nempel ke ujung tembok masjid, buka celana kencing, Pak, tuh. Ya. Orang Arab Badui. Nabi itu geleng-geleng. Sahabat berdiri pengen hantam orang Arab Badui. Nabi ngelarang, jangan. Orang Badui itu selalu sebenarnya menengok begini-gini. Sudah selesai pergi. Sahabat, ya Rasulullah, izinkan saya ngejar orang ini. Kata Nabi, nggak usah. Biarkan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok dibiarkan? Ini kurang ajar. Tempat ibadah kita kok dikotori.
Kata Rasulullah, sahabat, ambil air, sekarang basuh, sucikan. Kata Rasulullah, kenapa saya melarang kalian ngejar dia? Lagi kencing. Kalau dikejar lari, lah kencingnya kemana-mana. Tapi kalau dia tadi sampai selesai kencing, kan kotornya di situ saja satu titik tempat itu. Tempat Rasulullah Rauf penyayang. Baru besok-besoknya didatangi sama Rasulullah. Didatangi sama Rasulullah, orang Bani tadi disampaikan, diajak dakwah sama Nabi. Ternyata orang ini adalah pimpinan Bani. Kenal Rasulullah, kenal agama Islam karena Rasulullah ngajak pada mereka. Itu Islam sebenarnya. Jadi kalau ngajak dakwah jangan marah-marah. Jangan marah-marah, selalu. Karena yang mampu memberikan hidayah adalah Allah. Abu Thalib yang hidup bersama Nabi, berdampingan bahkan membesarkan Nabi, belum sempat masuk Islam. Nabi nangis terus seduh-seduh. Allah pun berkata kepada Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Rasulullah, ya Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah yang akan memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Tugas Rasulullah adalah tabligh, hanya menyampaikan. Yang keempat, ini baru yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat anak-anak kita sudah agak kuat goyang-goyang ya. Saudaranya juga takut agak busuk ya, karena lapisannya banyak ya. Yang keempat, sifat Rasulullah itu rahim. Apa itu rahim? Penyayang. Kalau Rahman, kalau kita dulu waktu di pesantren belajar Bismillahirrahmanirrahim itu, kalau Ar-Rahman, Allah itu Maha Pengasih. Pengasihnya Allah itu di dunia saja. Pengasihnya Allah itu kepada Muslim yang taat, orang kafir yang tidak taat, Allah kasih rahmannya Allah. Tapi kalau rahim, hanya Allah kasih kepada manusia Muslim yang bertakwa dan beriman kepada Allah. Ya, dulu kan begitu maksudnya. Ternyata salah satu dari sifatnya Allah itu dimiliki oleh Rasulullah. Apa itu rahim? Rahim itu apa? Maha penyayang. Karena kasih sayang Rasul itu begitu besar. Dikisahkan ada orang Arab, ada orang Yahudi Pak, kerjaannya meludahi Nabi kalau sholat subuh. Kalau Nabi mau subuh diludahi. Kalau Nabi mau sholat subuh diludahi. Besok-besok Nabi kelangan Pak. Karena orang Yahudi itu yang biasa meludahi Nabi nggak ada. Kata Nabi, mana orang yang meludahi saya? Nggak ada hari ini. Kelangan, kata orang Jawa itu kelangan. Tahu ya Bu kelangannya Bu? Nyariin. Mana yang biasa meludahi saya? Besok pagi berangkat lagi Nabi. Nggak ada lagi yang meludahi Nabi. Mana orang ini? Hari ketiga ditanya teman-teman yang nongkrong itu. Mana teman-teman kamu yang biasa tegur saya? Muhammad, lagi sakit orangnya tuh, tepar itu. Kebanyakan minum botol sampai botol-botolnya. Kata Rasulullah, rumahnya di mana? Ngapain nanya-nanya rumahnya? Enggak, saya ingin jemputnya saja. Saya ingin bawakan oleh-oleh untuknya. Mudah-mudahan sembuh. Tuh rumahnya sebelah sana. Ditengok sama Nabi. Bapak Ibu sekalian. Didatengin. Orang itu terkaget. Begitu Nabi ketuk pintu dibuka, engkau Muhammad, mau ngapain kamu? Wahai sahabat, tenang. Saya kesini hanya ingin melihat keadaanmu. Karena saya dengar dari teman-temanmu engkau sedang sakit katanya. Ini aku bawakan gandum, bawakan kurma, makanan untukmu. Mudah-mudahan bisa menjadi obat untukmu. Masya Allah. Orang Yahudi itu nangis Pak. Nangis kepada Rasulullah. Yang benci kepada Rasulullah, meludahi Nabi kalau setiap salat subuh, tapi sikap Nabi, perbuatan Nabi tetap sayang kepada manusia. Kalau kita ini kan, kita berbuat baik sama orang, itu karena orang itu dulu pernah berbuat sama kita. Kita belum mampu berbuat baik kalau sama orang yang pernah berbuat jahat kepada kita, belum mampu ngikutin akhlaknya Rasul. Tapi jangan diam, terus digali, diupayakan, diikhtiarkan
mengikhtiarkan bagaimana caranya kita mesti mengikuti suri tauladan Rasul. Banyak kisah-kisah itu yang membuat kita kaget. Bahkan orang-orang Yahudi itu banyak masuk Islam karena akhlaknya Rasulullah. Ada lagi kakek tua, ya, pernah meludahi Nabi juga itu. Bahkan dalam kisah itu pernah mencuri Nabi. Suatu saat sudah tua, matanya buta, Nabi Muhammad tinggal dunia, digantikan sama Abu Bakar. Sama Abu Bakar semua kebiasaan Nabi diikuti, cuma satu yang belum diikuti sama Abu Bakar. Apa kata Aisyah? Wahai ayahku, kata, ada orang Yahudi yang sudah tua. Rasulullah biasa di pagi hari datang membawa gandum memberikan makan orang Yahudi itu. Kata Abu Bakar, wahai putriku, di mana rumahnya? Sebelah sana, sebelah sana. Didatengin kakek tua itu yang sudah tua, tanpa mengeluarkan suara apapun. Abu Bakar bawa gandum seperti gandumnya Rasulullah, dibawa, didatang, dipegang. Kata kakak itu disangkanya orang yang biasa ngasih makan. Dipegang, kemudian rotinya disuapin ke mulut kakek-kakek tua tadi. Begitu masuk ke mulut kakek tua tadi, dimuntahkan sama kakek tua tadi. Kakek tua tadi kaget. Mana anda? Katanya. Siapa kamu? Lasta man tut'imuni. Engkau bukan orang yang biasa ngasih saya makan. Kata Abu Bakar, wahai kakek tua, dari mana engkau tahu? Sedangkan engkau tidak mampu melihat saya, engkau buta. Apa kata kakek tua itu? Engkau siapa? Saya Abu Bakar. Mana orang yang biasa ngasih saya makan? Abu Bakar belum tahu. Kata Abu Bakar, dari mana kamu tahu bahwa saya bukan yang biasa ngasih kamu makan? Wahai Abu Bakar, orang yang biasa ngasih saya makan itu orangnya lembut, kasih sayangnya tinggi. Dia tahu gigi saya ompong, gak ada giginya saya ini. Gak mungkin dia itu ngasih roti sebrek-brek kayak gitu kayak kamu, betul. Abu Bakar lupa kakek ini ompong dijejulin tahu. Kalau Rasulullah enggak, dikunyah sama Rasulullah, dihalusin sampai lembut baru disuap. Oh, kata Rasulullah subhanallah. Kata Abu Bakar, wahai kakek, tahukah engkau siapa yang selama ini yang memberikan engkau makan? Saya nggak tahu. Dia adalah Muhammad. Masya Allah. Kakek itu nangis tersungkur. Nangis tersungkur bukan karena kematian Muhammad, bukan. Tapi kenapa coba? Hai Abu Bakar, tahukah engkau dulu saya pernah kencingin Muhammad. Manusia yang paling saya benci adalah Muhammad. Tapi saya tidak tahu kalau selama ini saya hidup, saya diberikan makan oleh Muhammad. Siapa yang gak kagum baca kisahnya Muhammad? Maka mari pada malam hari ini kita jadikan momentum. Mudah-mudahan Allah berikan kita rahmat kemudahan supaya kita bisa mengikuti, meneladani akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas 9:30. Kalau panjang kasihan ibu-ibu, kalau pendek kasihan bapak-bapak. Jadi yang penting sedang-sedang saja. Tapi inti hikmahnya terasa di dalam hati. Saya juga punya pantun ya. Bukan cuma Ustaz Bagus dong yang punya pantun. Pantunnya adalah ikan sepat, ikan semakin cepat semakin. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia ceramah dari kiai kita, Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ahmad Sukandi. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa terserap di sanubari kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya robbal. Kalau ada, biasanya kalau adat Melayu itu kalau ada yang ngasih pantun saling berbalas. Maka saya ingin membalas pantunnya Ustaz Sukandi. Bilang cakep ya. Burung nuri hinggap di dahan, bernyanyi riang sambil menari. Terima kasih kami ucapkan atas tausiah yang penuh ilmu dan inspirasi. Oke, selanjutnya acara penutup ya.
mohon izin kepada Ustadz Bapak Haji Hasan Jobri untuk menutup berdoa untuk Bapak pada hadirin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terus terang saja diminta untuk mengimami bacaan doa ini di hadapan guru kita Bapak Ustaz. Agak grogi karena beliau ini yang saya pahami adalah seorang yang sangat menguasai ilmu tasawuf. Oleh karena itu mohon doanya Ustaz, mudah-mudahan lancar dan keliru doanya. Malam hari ini kita akan praktekkan tadi sebagaimana tadi sudah disebutkan oleh Ustaz bahwa adab di dalam kita berdoa itu adalah menyampaikan hadarat sosial serta fatihah khusus. Itu yang saya ambil dulu pada malam ini. Untuk itu izin Ustaz untuk dapat kami untuk bacaan hadarat sosial. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa qarabatil wahyi kullin wa sabiqun wal qarabat wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'un billahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Abi wa Talhat wa Sa'id wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abi Hurairah bin Jarrah wa Zubair wa Rasulihim wa Qur'anihim wa ahli baitihim syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.